Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Kali ini saya akan bercerita tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia Haji Joko Widodo. Saya tidak berusaha untuk mempengaruhi penonton sekalian setelah mendengarkan video ini. Saya hanya mau mengutarakan pendapat saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Tidak setuju, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Itulah indahnya negara demokrasi. Penting, jangan memfitnah, jangan menghujat, jangan menyerang pribadi. Itu yang penting. Selebihnya silahkan berpendapat. Seperti itu juga saya hari ini. Saya mau berpendapat bahwa saya dengan Jokowi sama, yaitu seorang muslim. Saya kalah dari Pak Jokowi karena dia haji secara muslim ya, secara muslim. Saya juga kalah dalam hal rajinnya beliau bersilaturahmi dan rajinnya beliau menerima tamu. Saya kalah di situ. Karena beliau orang baik. Saya mungkin terlalu banyak kekurangan dibanding Jokowi secara pribadi sebagai seorang muslim. Satu. Tetapi bagaimanapun cerita tentang Jokowi, sebagai seorang muslim, saya tidak bisa ikut larut dalam memfitnah, menghina, dan menjelek-jelekkan Jokowi sebagai seorang muslim. Itu yang pertama. Sangat saya sayangkan kalau ada orang yang, apalagi kalau penggiat agama yang ikut-ikutan menghujat Jokowi, menghina Jokowi, menyebarkan berita tentang orang-orang yang menjelek-jelekkan Jokowi, sangat saya sayangkan. Tapi itu lagi-lagi hak pribadi masing-masing. Sisa kita yang menilai. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus tuduhan ijazah palsu, lagi-lagi saya hanya mau memakai logika sederhana, tanpa embel-embel politik dan tanpa macam-macam analisa. Kita melihat fakta bahwa Jokowi itu menjadi wali kota Solo hampir 2 periode. Kenapa saya katakan hampir 2 periode? Karena tidak cukup 2 periode. Dilihat kesuksesannya di Solo, dia diminta untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sukses. Tidak cukup 1 periode, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Beberapa partai politik meminta beliau untuk menjadi calon presiden 2014. Ini logika sederhana, sangat sederhana, dan itu fakta. Kemudian setelah itu kita bercerita tentang fakta lain, bahwa beliau setelah menjadi presiden, purna tugas menjadi presiden. Ini fakta lagi, bukan cerita saya, ini fakta bahwa beberapa survei menyatakan bahwa tingkat kecintaan, kepercayaan, kesukaan masyarakat Indonesia itu masih di atas 70, bahkan ada 80%. Itu fakta. Saya tidak macam-macam analisa. Kalau Jokowi punya ijazah palsu, kalau ijazahnya benar-benar palsu, kenapa lolos jadi calon wali kota? Oh, karena begini. Ingat, ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Yang memproses itu KPU, meloloskan itu. Kemudian partai politik yang mengusung itu beberapa. Kita masuk ke periode kepresidenan. Pada saat beliau mencalonkan diri menjadi calon presiden, partai apa yang mengusung? Kita lompat saja ke partainya dulu. Katakanlah partai
PDIP yang paling utama di situ. Katakanlah begitu. Ya, katakanlah begitu. 2 periode lolos jadi presiden, selesai. Sekarang yang dituduh, yang dijelek-jelekkan adalah Jokowi terkait ijazahnya. Pertanyaan sederhananya, kenapa bukan UGM-nya yang dituntut? Kenapa bukan KPU-nya yang dituntut, yang dijelek-jelekkan? Kenapa bukan partainya yang dijelek-jelekkan? Mau jawab ini? Silahkan dijawab. Itu kenapa itu? Kenapa harus Jokowi yang diuji terus-menerus terkait dengan ijazahnya? Jokowi itu pemegang ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, yang diverifikasi oleh KPU, yang diusung oleh partai, lolos. Coba pakai. Saya hanya memakai logika sederhana. Dan ingat, saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita menilai Jokowi itu jelek, coba kita lihat diri kita. Apakah kita lebih baik dari Jokowi? Sebagai seorang muslim, saya pernah bersama-sama beliau salat, dan beliau yang mengingatkan waktu salat. 2 kali saya ketemu beliau. Beliau yang mengingatkan waktu salat. Mungkin sudah waktunya salat ini, kiai-kiai, Pak Ustaz semua. Ini telinga saya yang mendengar, saya melihat langsung 2 kali. Mohon maaf kalau ada kesalahan, itu yang saya mau sampaikan. Jawab pertanyaan saya kalau ada yang menjawab, kenapa para pembenci Jokowi ini tidak menghujat, tidak menggugat, tidak menjelek-jelekkan satu UGM yang mengeluarkan ijazah. Yang kedua, KPU yang memverifikasi ijazah Jokowi pada saat menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Yang ketiga, kenapa bukan partai politik yang dijelek-jelekan, yang dihujat, yang dihina? Ada PDIP di situ dan kawan-kawannya. Menjawab pertanyaan ini, kalau ada yang menjawab, di kolom komentar. Di video berikutnya saya akan mengatakan saya akan menjelaskan ada apa Jokowi, kenapa dia yang harus menjadi sasaran hinaan, cemoohan, fitnah. Mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya.